Langkanya BBM jenis Pertalite di sejumlah daerah di beberapa waktu terakhir dijawab pemerintah sebagai akibat dari meningkatnya konsumsi Pertalite. Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut konsumsi Pertalite hingga Juli 2022 mencapai 16,8 juta kiloliter atau setara 73,04% dari total kuota. Penggunaan aplikasi My Pertamina juga masih dinilai kurang efektif menekan penggunaan Pertalite dan membuat konsumsi bermigrasi menggunakan bahan bakar jenis lainnya. Sementara jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menimbulkan kelangkaan yang lebih parah dan merembet ke persoalan sosial lainnya. Benarkah kenaikan harga Pertalite menjadi solusi memperpendek disparitas antara Pertalite dan juga Pertamax serta memaksa masyarakat bermigrasi? Seberapa besar dampak langkah ini dilakukan pada sejumlah harga komoditas lainnya? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat dan juga analis ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Halo, selamat malam Pak Fahmi, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, alhamdulillah sehat-sehat. Baik, alhamdulillah dalam kondisi baik begitu Pak Fahmi. Pak Fahmi, ini kemudian tidak hanya diwacanakan oleh pemerintah tapi sejumlah pihak juga mengatakan rasanya opsi menaikkan ini adalah opsi penyelamatan begitu. Nah, dalam pandangan Anda, analisis Anda begitu, seberapa menjamin kemudian kenaikan harga ini dapat mengurangi Pak kenaikan atau penggunaan dari Pertalite dan kira-kira idealnya di angka berapa kemudian? Ya, pertama saya kekhawatiran tadi itu ya, antrian panjang tadi, itu akibat kuotanya kan semakin menipis. Nah, saya tidak berharap bahwa kuota yang kecil tadi kemudian ada pembatasan yang ditetapkan dan sehingga menimbulkan antrian. Nah, bagaimana solusinya itu ya? Saya kira pembatasan melalui My Pertamina itu tidak akan efektif gitu ya. Justru menimbulkan tidak efektifan dan ketidakadilan karena yang tidak punya akses tidak bisa dapat membeli Pertalite. Nah, opsi yang saya tawarkan gitu ya, yang pertama adalah menetapkan segera perpresnya untuk memberikan kepada sepeda motor dan angkutan umum untuk membeli Pertalite dan solar. Di luar itu dia harus. Nah, kalau itu dilakukan maka akan terjadi pengurangan tadi ya, sehingga mereka harus migrasi ke Pertamax. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan kalau seperti yang disuruhkan Pak Bahlil tadi menaikkan Pertalite, maka strategi harga ini itu harus sekaligus untuk supaya dari Pertalite kemudian mereka pindah ke Pertamax. Jadi saya dulu ingat bahwa Pertalite itu merupakan bridging gitu ya, dari premium ke Pertamax. Nah, kalau masalahnya itu harga disparitasnya terlalu tinggi antara Pertalite dan Pertamax, ya mereka sulit untuk pindah tadi. Tapi kalau selisihnya itu taruhlah 1.500 gitu ya, itu konsumen akan dengan sukarela pindah ke Pertamax tadi. Nah, untuk itu ya, kalau misalnya Pertalite dinaikkan, maka menurut saya Pertamax juga harus diturunkan. Agar apa? Agar disparitas harga tadi tidak terlalu menganga, sehingga konsumen dengan sukarela dia mau migrasi ke Pertamax, seperti yang terjadi migrasi dari premium ke Pertalite gitu ya, karena disparitasnya tidak terlalu besar. Itu barangkali yang harus dilakukan oleh pemerintah itu, Mas Bram. Baik, berarti itu rasionalisasi begitu ya dari opsi yang menurut Anda sangat mungkin diambil oleh pemerintah. Nah, artinya apakah ini kemudian menjamin begitu Pak Fahmi untuk bisa menghindarkan kita pada kemudian jika beban subsidi ditambahkan akan membebani kurang lebih 600 triliun pada APBN di tahun berikutnya. Apakah menurut Anda ini langkah yang tepat begitu jika kita lihat soal beban anggaran tadi Pak Fahmi? Ya, memang pemerintah diharapkan pada situasi dilema yang sangat sulit gitu ya, dalam kondisi sekarang ini. Kalau kemudian tidak ada langkah pembatasan atau Pertamina gagal misalnya, maka tidak bisa dihindari kuota pasti akan jebol. Bahkan mungkin Oktober itu sudah habis gitu ya. Nah, kalau kemudian saat itu dinaikkan serta-merta Pertalite-nya dan solar, ini juga akan membahayakan bagi inflasi dia, itu akan menurut inflasi dan akan menurunkan daya beli. Nah, kalau ditambah kuotanya akan memperbesar, maka
satu-satunya adalah pembatasan atau juga pricing policy yang tadi saya katakan tadi, Pertalite dinaikkan berapa gitu ya misalnya, tapi Pertamax juga diturunkan agar disparitasnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, kalau disparitas tidak terlalu tinggi, beberapa pemilik mobil yang bagus gitu ya, maka dia akan pindah ke Pertamax secara sukarela karena memang lebih baik untuk mesinnya tadi. Tapi kalau selisihnya seperti sekarang, konsumen itu kan makhluk rasional gitu ya, dan dia mempunyai price sensitivitas yang cukup tinggi, sehingga kalau ada harga yang lebih murah, ya dia berpikir untuk beli Pertalite. Sehingga langkah seperti sekarang ini gitu ya. Nah, yang paling penting adalah dalam kondisi sekarang ini pemerintah harus cepat mengambil keputusan gitu ya, dari opsi-opsi yang ada. Sebab ini kan misalnya Pertamina mau diterapkan 1 Agustus, mundur lagi 1 September, nanti mundur lagi. Ini sudah akan tertinggal gitu ya. Jadi putuskan saja mana opsi yang terbaik dari pemerintah. Tapi kalau opsi yang saya usulkan tadi, ya itu tadi, lebih baik Pertalite dan solar untuk sepeda motor dan kendaraan umum. Dan nanti ada jalur untuk jalur subsidi gitu ya. Itu lebih mudah di SPBU-nya. Atau yang kedua, tadi menaikkan Pertalite, tetapi turunkan juga Pertamax agar disparitasnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, pilih salah satu tadi, dan yang paling penting segera pemerintah mengambil keputusan yang tepat, tegas, dan lugas. Baik, Pak Fahmi, kalau kemudian mengacu pada opsi kedua Anda, begitu mengatakan disparitas, kemudian kita memperkecil selisih 1.500, baik itu kemudian menaikkan Pertalite atau menurunkan Pertamax pada angka tertentu, yang penting disparitasnya adalah 1.500, begitu. Ya. Apakah ini kemudian juga tidak membebani, Pak? Artinya ketika Pertamax turun kan harus ada subsidi lain, atau kemudian kita bisa bicara substitusi silang, begitu? Ya, itu bisa dihitung, Mas Bram. Artinya bisa dihitung gitu ya, berapa kenaikan Pertalite, kemudian berapa yang harus diturunkan agar disparitas tadi. Dan yang paling penting kemudian ada upaya konsumen migrasi tadi. Nah, ini berdasarkan record gitu ya, data, historical data. Pada saat premium itu kan waktu itu seperti sekarang nih, BBM penugasan dan jumlahnya kan besar sekali. Nah, kemudian saya ingat itu Direktur Pemasaran Pak Ahmad Bambang itu menciptakan Pertalite itu untuk bridging gitu ya. Dan itu cukup berhasil. Tapi pada saat harga Pertalite dinaikkan premium tetap, ya orang semua pindah atau migrasi ke premium. Nah, berdasarkan pengalaman itu dia, berdasarkan data historis, saya punya keyakinan kalau pemerintah dalam hitungan yang tepat gitu ya, dengan sisi 1.500, maka saya perkirakan konsumen akan berbondong-bondong pindah atau migrasi ke Pertamax. Tapi kalau selisihnya seperti sekarang, ya orang tetap akan berpikir cari yang lebih murah kan. Baik, Pak Fahmi, dalam hitungan Anda, jika Anda tadi mengatakan mayoritas berbondong-bondong, berapa prosentasenya kira-kira untuk kemudian akhirnya bermigrasi ketika disparitasnya adalah 1.500 tadi, Pak Fahmi? Ya, taruhlah sekarang yang tidak berhak menggunakan Pertalite itu kan sudah dihitung 60% itu ya. Nah, dengan asumsi itu, maka saya yakin 60% konsumen Pertalite saat ini akan migrasi ke Pertamax. Dan dari, saya belum hitung gitu ya, tetapi ini akan dapat mengurangi beban gitu ya, APBN sebelum jebol pada Oktober tadi. Tapi sekali lagi yang penting, segeralah pemerintah mengambil keputusan. Jangan diambangkan seperti ini kan malah menjadikan uncertainty ya, kondisinya seperti itu. Baik, Pak Fahmi, tapi ini kemudian juga ada kekhawatiran begitu ya, ketika dinaikkan opsi dari Pertalite dinaikkan, ini akan juga mempengaruhi inflasi begitu, mengingat kemudian segala sarana transportasi itu kebanyakan adalah menggunakan Pertalite, apalagi plat kuning begitu, Pak. Ini tentu dikhawatirkan akan berdampak pada sejumlah komoditas. Bagaimana analisis Anda, Pak Fahmi? Nah, saya kira kita bisa buat simulasi gitu ya. Nanti dalam menetapkan harga berapa kenaikan Pertalite, berapa Pertamax diturunkan. Itu saya yakin Departemen Keuangan punya simulasi untuk itu ya. Sehingga akan ditemukan angka yang pas untuk menurunkan Pertamax berapa, kemudian Pertalite-nya naik berapa tadi. Nah, kalau naiknya tidak terlalu tinggi Pertalite tadi, barangkali
tidak begitu memicu inflasi gitu ya. Tidak, tapi kalau kenaikannya terlalu tinggi gitu ya, misalnya sampai 10.000 misalnya, nah itu jelas akan membuat inflasi makin tinggi, kemudian menurunkan daya beli. Ini memang salah-salah gitu ya, tetapi saya yakin Departemen Keuangan itu bisa membuat simulasi tadi gitu ya. Berapa harga pertamax, berapa harga pertalite, yang tujuannya adalah agar konsumen itu migrasi. Dan ini sudah pernah terjadi dari premium ke pertalite. Kenapa itu nggak difikirkan gitu ya? Tapi kalau ingin yang mudah dan dapat dilaksanakan, buat saja di Perpres bahwa pertalite dan premium hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum dan barang dan orang. Baik. Itu lebih simpel lagi gitu ya. Baik, baik. Gitu. Artinya ada opsi lain yang kemudian, tapi soal pengawasan mungkin begitu ya, kalau kemudian opsi pertama yang Anda katakan tadi, Pak Fahmi. Saya kira kalau kriterianya jelas gitu ya, sepeda motor dan angkutan plat kuning, barang dan orang, kemudian dibuatkan jalur BBM subsidi tadi, petugas SPBU dengan mudah membedakan ini sepeda motor gitu ya. Nggak mungkin misalnya yang Pajero 1.500 beli pertalite, jelas tidak memenuhi kriteria. Tapi kalau sekarang kriterianya misalnya 1.500 cc ke atas tidak boleh, ini juga akan sulit untuk diterapkan di SPBU tadi. Baik. Dan ini menimbulkan ketidakadilan. Kenapa? Karena bisa juga sekarang sepeda mobil 1.500 kan banyak yang mobil mewah juga. Mereka boleh beli pertalite. Sementara Mas Bram barangkali punya mobil tua 2000 cc gitu ya, tidak boleh membeli pertalite. Ini kan nggak adil. Itu seperti itu. Jadi maksud saya cari jangka pendek ini. Buat dulu yang mudah gitu ya, sepeda motor dan angkutan kota titik. Nah setelah itu buat simulasi tadi, berapa pertamax diturunkan, berapa pertalite dinaikkan, kemudian berapa pengaruhnya terhadap inflasi, itu dengan mudah bisa dihitung dan dibuat simulasi tadi. Hanya saya kira sekarang ini komitmen dan keberanian pemerintah untuk mengambil keputusan yang lugas dan tegas dan cepat. Itu Mas Bram. Baik. Pak Fahmi, tadi Anda mengatakan kemudian jika persediaan pada tahun ini hanya 23 juta kiloliter, itu hanya sampai pada Oktober kurang lebih skema yang Anda katakan. Tapi informasi yang saya dapatkan dari cnbcindonesia.com, Pak, ini kemudian Komisi 7 DPR dan juga Kementerian SDM sepakat menambah kuota pertalite sekitar 5 juta kiloliter menjadi 28 juta kiloliter khusus untuk tahun ini, Pak. Artinya ada penambahan 5 juta, apakah kemudian skema ini layak dan ideal kita terapkan di tengah tahun ini, Pak? Atau kemudian jangan-jangan kita terapkan di tahun depan karena sudah ada tambahan di 5 juta kiloliter tahun ini? Seperti apa? Nah, kan sampai Juli sisa kuota itu kan tinggal 6,2 juta kiloliter. Ditambah berarti kan 11 gitu ya. Kurang lebih ya? Saya khawatir gitu ya, tanpa ada upaya pembatasan yang dilakukan, maka tambahan 5 juta kiloliter tadi itu tidak akan sampai akhir tahun. Baik. Karena orang akan semua menggunakan pertalite tadi. Ya memang ini dilema gitu ya. Memang harus ditambah, kalau tidak akan terjadi antrian yang itu kemudian menyulut kerusuhan sosial. Saya appreciate untuk DPR dan pemerintah akan menambah tadi gitu ya. Tapi ini kan menunda masalah. Masalahnya akan muncul dan setiap penambahan kuota itu menambah beban APBN dan akan meningkat sampai 600 triliun. Nah ini kan tidak perlu dikorbankan seperti itu. Maka sekarang ini menurut saya yang paling tepat adalah segera putuskan pembatasan sesuai dengan opsi yang itu lebih tepat gitu ya. Jangan ragu-ragu lagi lah. Kalau menambah ya saya setuju gitu ya. Tetapi opsi pembatasan tadi harus segera. Jangan mundur Agustus, September, mundur lagi. Lah ini sudah membengkak APBN-nya, Mas Bram. Baik. Artinya ketika pun ditambahkan 5 juta kiloliter harus kemudian dibarengi kemudian juga dengan skema pembatasan yang jelas begitu ya. Karena kalau dalam hitungan Anda rasanya 5 juta ini tidak akan sampai pada akhir tahun begitu ya, Pak Fahmi? Yes. Kan sisa 6,2 juta kiloliter itu kan pada Juli. Sekarang udah Agustus, kalau tambah 5 juta tanpa pembatasan.
maka akan jebol sebelum akhir tahun. Baik. Nah, maka benar yang katakan Mas Bram tadi, penambahan saya sangat setuju itu ya, supaya tidak menimbulkan keresahan sosial, tetapi upaya pembatasan secara simultan harus dilakukan tadi. Sebab kalau tidak ini hanya menunda masalah gitu ya. Baik. Nanti masalah ini akan muncul kembali. Nah, ini menimbulkan uncertainty gitu ya. Justru akan menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah. Baik. Dan ini akan merembet ke persoalan sosial lainnya begitu ya? Oh, benar sekali, Mas. Tadi misalnya antrian kan sudah terjadi gitu ya. Kalau misalnya serentak terjadi antrian di seluruh Indonesia SPBU tadi, sangat sulit untuk mendapatkan, apalagi misalnya gitu ya, truk angkutan logistik itu tidak dapat solar untuk mengangkut tadi. Ini juga lebih berbahaya bagi perekonomian karena distribusi logistiknya terganggu, maka kemudian harga-harga kebutuhan pokok juga akan naik. Nah, ini akan jadi beban gitu ya bagi rakyat, terutama rakyat miskin, karena harga tinggi naik, daya beli juga akan turun. Nah, ini kan kalau bisa jangan sampai terjadi gitu ya. Maka sekali lagi saya sangat berharap gitu ya, pemerintah segera memutuskan untuk memilih opsi pembatasan tadi. Jangan ditunda-tunda lagi gitu ya. Itu Mas Bram. Baik, Pak, ini kemudian kalau kita pakai skema dengan yang Anda katakan tadi disparitas 1.500, tapi kemudian misalkan nanti dinaikkan hanya Pertalite saja tanpa penurunan Pertamax, artinya kurang lebih dalam hitung-hitungan saya, artinya Pertalite akan naik sekitar 3.500, Pak. Ini kan angka yang cukup besar kalau kita ingat kenaikan di kisaran segini adalah di tahun 2005 kalau tidak salah ketika Presiden SBY baru saja menjabat, itu menjadi hal yang luar biasa begitu. Karena kita tahu paling tidak dalam beberapa belas tahun terakhir kenaikan hanya kisaran 500 sampai 1.000 begitu. Bagaimana kemudian ketika kenaikan di angka 3.500 ini tidak akan mempengaruhi, Pak, inflasi di tahun ini? Nah, kalau kenaikannya terlalu tinggi gitu ya, saya belum hitung berapa gitu ya. Yang tujuannya adalah mendekatkan disparitas. Maka tadi pertama harus diturunkan supaya disparitasnya menjadi 1.500. Tapi kalau kenaikannya hanya dibebankan pada Pertalite tanpa menurunkan Pertamax, maka ini akan pasti menyulut inflasi. Karena apa? Karena hampir 70% itu penggunanya Pertalite tadi. Dan ini akan menimbulkan, akan menyulut gitu ya, inflasi tinggi, harga-harga kebutuhan pokok menjadi naik, dan ini korbannya itu justru orang miskin yang bahkan tidak pernah mempunyai sepeda motor sekalipun, tidak pernah memperoleh subsidi. Tapi karena inflasi tinggi gitu ya, inflasi tinggi, maka kemudian dia jadi korban juga. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu ya. Dan saya kira memang gitu ya, masalah BBM itu kan sejak zaman Orde Baru sampai sekarang itu kan selalu menimbulkan masalah. Dan saya mencatat gitu ya, beberapa presiden, atau bahkan Presiden Soeharto itu jatuh setelah ada kenaikan BBM secara besar-besaran tadi. Nah, kita kan tidak menginginkan hal itu gitu ya. Maka segeralah ambil opsi yang menurut pemerintah itu yang terbaik daripada hanya menunggu-nunggu saja yang menunda masalah. Nah, ini akan lebih membahayakan gitu ya bagi Indonesia, Mas Bram. Baik, artinya kemudian jika dinaikkan Pertamax juga harus diturunkan begitu ya, agar kemudian tetap menjaga disparitas tidak terlalu jauh, tapi juga tidak terlalu jauh juga kita menaikkan dari angka kisaran 7.600 di harga Pertalite sekarang. Nah, ini kemudian ada poin menarik juga begitu Pak Fahmi, kita tahu setiap ada kenaikan BBM maka ada skema substitusi begitu, kita mengenal BLT, bantuan-bantuan lain. Nah, kali ini kemudian Kementerian Keuangan menyiapkan skema bansos, Pak, yang dinilai sebagai bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurut Anda seberapa efektif kemudian bantuan-bantuan seperti ini mensubstitusi kebutuhan masyarakat atas kenaikan tadi, Pak? Sekali lagi saya menggunakan historical data itu ya. Beberapa BLT-BLT yang sudah digelontorkan oleh beberapa presiden itu ya. Itu menurut penilaian saya tidak efektif. Baik. Untuk menjadi substitusi yang Mas Bram katakan tadi gitu ya. Kalau menjadi substitusi itu kan dalam waktu yang lama. Sekarang berapa
mampunya itu ya BLT tadi apakah sepanjang tahun misalnya kan tidak mungkin, itu satu. Nah kemudian di BLT sendiri itu juga kadang-kadang tidak tepat sasaran juga. Baik. Jadi menurut saya kalau kemudian solusinya itu dengan menaikkan pertalite kemudian memberikan BLT, saya kira itu juga berdasarkan data historis itu sangat tidak efektif. Maka lebih baik tadi gitu ya, tambah kuota oke gitu ya, asal tidak menimbulkan kerusuhan sosial. Nah kemudian pilih tadi yang mudah adalah mungkin jangka pendek dulu gitu ya, perpresnya ditambahkan bahwa pertalite dan solar hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Nah saya yakin itu mungkin sekitar 60% gitu ya, itu akan ada penghematan BBM subsidi gitu ya. Atau tadi jangka menengah misalnya buat disparitas harga pertamax dan pertalite itu tidak terlalu menganga gitu ya. Nah berdasarkan historical data juga, ini konsumen pertalite dia kan sukarela. Misalnya kan ada segmen-segmen konsumen pertalite itu kan ada juga mobil-mobil yang mewah juga kan. Nah mereka akan berpikir ini selisihnya cuma 1.500, saya lebih sayang mesin saya yang mobilnya harganya lebih mahal, maka saya akan pindah. Dan ini fakta yang terjadi gitu ya pada saat terjadi migrasi dari premium ke pertalite tadi. Jadi maksud saya itu jangka menengah itu bisa diterapkan gitu ya. Tapi jangka pendek ini atasi dulu dengan pembatasan yang efektif. Tapi kalau masih saja menggunakan My Pertamina untuk kondisi saat ini saya kira kurang tepat gitu ya. Karena My Pertamina itu kan berbasis pada application, berbasis pada IT gitu ya. Kan bisa juga daftar di SPBU tapi kan tetap menggunakan web dan dia harus punya email. Nah tidak semua konsumen yang berhak itu kan melek terhadap IT tadi gitu ya. Kemudian juga infrastruktur itu kan mesti semua menggunakan internet kan. Betul. Misalnya di Papua di pegunungan itu apakah ada internetnya misalnya. Itu yang saya mengatakan saat ini My Pertamina kurang tepat gitu ya. Nah nanti kalau sudah normal gitu ya, itu secara bertahap bisa juga diterapkan. Jangan dipaksakan sekarang ini. Sekarang ini jangka pendek cari yang mudah. Pertalite dan solar hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Nah kemudian jangka menengah buat disparitas pertalite dan pertamax itu tidak menganga. Saya yakin ini akan migrasi. Nah ini akan smooth gitu ya. Itu seperti itu Mas. Baik, itu artinya kurang user friendly begitu ya untuk kalangan menengah ke bawah. Terakhir ini Pak Fahmi, bagaimana kemudian ketika tadi rencana atau opsi jangka pendek yang Anda sebutkan ada pembatasan hanya kemudian pada sepeda motor dan juga angkutan umum saja yang boleh pertalite, bagaimana pengawasannya Pak? Kalau kita tahu kan kemudian dari sejumlah opsi-opsi pembatasan, kemudian pengawasannya yang rasanya mungkin agak sedikit memble begitu ya untuk apalagi misalkan di luar Pulau Jawa dan juga banyak daerah lainnya. Pak Fahmi? Anda masih bisa mendengar saya, Pak Fahmi? Baik, sepertinya kami ada gangguan sambungan telepon kepada Pak Fahmi. Terima kasih Fahmi Radi, pengamat dan juga analis ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada.